Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya silaturahim di Idul Fitri ketiga ya. Betul sekali. Ketiga dengan Pak Haji Usman. Jadi Pak Haji Usman ini sudah kenal lama dulu di waktu di Darut Tauhid. Beliau emang sudah ya personal brandingnya sudah ada di wirausaha. Nanti kita akan ngobrol dengan Pak Haji Usman. Banyak sekali yang akan kita gali dari beliau. Ada produknya, ada gimana tips wirausahanya, terus ada bagaimana sih kita bisa ikutan jualan dengan produk yang Pak Usman miliki. Baik. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Haji kan sekarang musim corona nih Pak Haji. Betul. Jadi Ini kita banyak juga nih jaga jarak tuh. Jadi banyak sekali orang yang kena PHK, yang kerjaannya susah, apalagi ingin menambah penghasilan gitu. Tapi tidak ada jiwa wirausaha. Nah sebenarnya dagang itu seperti apa gitu Haji? Yang Kak Haji ini yakini gitu ya? Oke. Kalau yang saya paling yakini, sebenar-benar yakin, dagang itu dalam rangka meneladani contoh Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya semangat? Karena saya paham dan saya sering dengar di Radio MQ, di kajian-kajian, di Majlis Taklim bahwasanya Nabi Muhammad itu seorang saudagar, Pedagang gitu ya? seorang pedagang. Nah, Businessman atau ya? Businessman dan diawali mengikuti Siti Khadijah dan akhirnya alhamdulillah Nabi Muhammad SAW menjadi seorang saudagar. Berarti sunnah gitu ya? Sunnah, berarti sunnah. Kalau kita ketika kita buka warung, ketika kita melangkah ke pasar, berarti itu dapat pahala karena kita mengamalkan sunnah. Jadi itu yang membuat saya semangat. Dan apalagi kan nama saya Usman Hadi gitu. Mudah-mudahan menjadi doa. Istilahnya jadi doa, mudah-mudahan ya bisa mencontoh Khalifah Utsman bin Affan gitu kan. Seorang pengusaha juga betul, ya. Betul sekali. Karena kan kalau dalam Muslim itu al-kalamu doa, setiap ucapannya itu doa. Bisa jadi ini ucapan orang tua saya. Dulu kenapa nama Usman itu doa gitu ya? betul. Ya namanya doa. Dan saya pun karena tahu ini doa dari orang tua, saya memperbanyak buku-buku tentang Utsman bin Affan ini kan. Dan saya baca ternyata beliau seorang saudagar, seorang pemimpin, dan sampai sekarang kan beliau istilahnya memiliki dana yang tidak terbatas di tanah suci, yaitu sumber air itu kan Sumur itu ya? betul, Sumur yang dibebaskan yang sering kita dengar betul kan. Nah mudah-mudahan dengan syariatnya berdagang juga kan. Saya kan punya tagline-nya kan di website itu kan www.tokousman.com. Nah mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat khususnya buat putra-putri saya. Ketika nanti saya udah meninggal, mereka bisa meneruskan kan. Oh ya di website itu ya? Betul sekali. Dan Toko online itu ya bentuknya toko online? Betul, betulnya online. Jadi kalau dulu saya mengaji di Ta'lim itu kan banyak alim ulama itu, mereka kan mengarang kitab ya. Mengarang kitab kayak Imam Nawawi itu mengarang kitab. Ketika beliau sudah meninggal, amal jariahnya ketika santri membaca kitab karangan Imam Nawawi kan mendapat pahala kan. Ya, ngalir gitu ya mengalir pahalanya. Nah ini juga mudah-mudahan menjadi syariat. Tatkala nanti tokousman.com diteruskan oleh anak-anak saya, mungkin Incu, mudah-mudahan ini mengalir pahalanya buat saya juga gitu kan. Ya oke. Jadi poin yang pertama, jadi niatkan bahwa usaha ini, bahwa ikhtiar ini adalah sunnah. Betul. Ikhtiar ini adalah ibadah. Itu yang menjadi fondasinya ya. Betul. Baik Pak Haji kan gini ya. Kalau misalkan kita belum terbiasa nih berdagang gitu ya. Atau misalkan sekarang karena kepepet nih, karena PHK pengen jualan, atau misalkan karena pengen ada tambahan kita jualan. Nah kalau saya memperhatikan Kang Haji nih, ini kan wirausahanya udah puluhan tahun ya. Jadi istiqomah gitu ya. Nah gimana caranya misalkan kita yang tidak ada basic berdagang, bukan hanya faktor kepepet gitu ya, tapi ingin menjadi jalan ikhtiar menjadi pengusaha. Nah ini apa sih tipsnya Kang Haji bisa istiqomah sampai dari
dulu ya dari sejak pesantren di Cipasung. Ya, nah betul. sampai sekarang terus istiqomah berdagangnya. Apa nih yang menjadi trigger Kang Haji istiqomah di usaha-usaha ini? Jadi awalnya begini, Kang Ip. Jadi awalnya memang kalau kita mau memulai, apalagi pemula, Ya. kita memang pertama itu harus menghilangkan ego kita, Ya. menghilangkan rasa malu kita. Ya, ya. Rasa malu kita, bahwasanya jualan itu bukan meminta, justru kita memberi solusi buat mereka yang memerlukan. Contoh kayak Usman kan istilahnya menjual jasuke. Ada Apa di toko jasuke? jasuke itu ya jagung susu keju yang di depan toko itu ya. kan ada jasuke. Ya, ya. Itu syariatnya saya membantu sahabat-sahabat mahasiswa yang istilah nama yang membutuhkan makanan ringan, harganya murah gitu kan. Ya, Jadi ya, membantu memberikan solusi gitu Kang Ip. Ya, benar. Nah, ketika siang sore itu kan terutama mahasiswa UPI, ada juga teman-teman santri karya di DT. Ya, ya, ya. Mereka kan istilahnya lapar nih, tapi pingin yang ringan tapi mengenyangkan. Ya udahlah, saya memberikan solusi itu menjual jasuke. Jadi kita intinya niatkan memberi solusi gitu kan, Ya, ya, memberi kemudahan gitu kan. Itu awalnya. Tapi kalau misalnya yang bagi pemula, Kang Ip, memang ini luar biasa. Kalau di DT kan ada namanya santri mukim plus wirausaha. APW ya. APW. Akhlak plus Iya, wirausaha. betul sekali. Maupun SSG pun sekarang kan ada marhalah 3-nya itu jualan ya, yang Ada saya pahami ya, ada jualan. jualan. Bahkan dulu waktu saya SB pun marhalah ketiga jualan Apa juga. SB? SB itu santri beasiswa. Santri beasiswa. Oh, Pak Betul. Usman dulu awal masuk ke DT Betul. itu jalannya lewat SB itu ya. 2003 saya masuk, 2003 lewat santri beasiswa. Alhamdulillah di marhalah 3 itu sama Kang Ip, mendobrak dirinya itu jualan. Meskipun saya dulu di Cipasung udah biasa jualan, dan karena didobrak diri ini kan DT di kota ya, kota Bandung. Didobrak diri, uang kita diambil, handphone kita diamankan, jadi dinolkan gitu ya, dinolkan. Ini masa-masa training di Betul. SB itu ya. Jadi dinolkan kayak itu ya, kayak beli bensin dinolkan ya kan. Mulai dari nol itu. Ya, betul. Jadi dalam rangka mendobrak jadi ketika santri SB itu kayak waktu itu ada 30 orang. Basicnya tidak semua pengusaha, maksudnya belum pernah jualan banyak. Ya, ya, ya. Ada namanya Bu Hajah Teti, dia belum terbiasa, tapi sekarang alhamdulillah karena didobrak, dihilangkan rasa egonya, malunya, sekarang menjadi memiliki depo material terbesar di Tanjung Sari. Alhamdulillah. Kalau Bu Hajah Teti ya. Bu Hajah Teti Bu Hajah ya. Teti. Ada juga Alhamdulillah. namanya Ustadz Ayi. Beliau sekarang menjadi bos paket data. Sekarang musim corona dia lagi panen nih kayaknya. Alhamdulillah. Dia belum biasa jualan Butuh karena streaming ya. karena didobrak Kang Ip, rasa egonya dihilangkan, rasa malunya istilahnya dinolkan lagi. Kita mencoba untuk berjualan. Karena gini Kang Ip, kalau jualan itu kalau memang udah mencoba sekali, dia udah merasakan nikmatnya keuntungan, nikmatnya mudah jualan, nikmatnya bertemu banyak orang, nikmatnya ditolak, nikmatnya dibeli. Insya Allah besoknya dia akan jualan lagi. Besoknya lagi jualan lagi. Karena apa? Karena dengan jualan ini ada yang 1 menit, ada yang 1 jam, bahkan ada yang 1 hari itu menghasilkan orang puluhan juta bahkan miliaran dengan jualan. Beda halnya kalau kita misalnya ada di zona nyaman. Maksudnya apa zona nyaman? Zona nyaman itu yang tiap hari, yang tiap hari ngabsen. Oh, gajian. Gajian gitu. Pagi ngabsen, sore ngabsen. Kita sudah ditakar, Kang Ip. Ditakar itu, nih Kang Ip ya, bulan ini gajinya 5 juta ya. Itu ditakar. Nanti Kang Ip bisa pingin 6 juta, Kang Ip nanti jam kerjanya ditambah ya. Jadi misalnya asalnya segini jadi segini. Pulang jam 5, pulang jam 10, gaji jadi 6 juta gitu, itu ditakar. Nah kalau jualan Ngelembur gitu ya? Ngelembur gitu ya, bahasanya ngelembur. Tapi kalau jualan itu subhanallah, misalnya satu keuntungan jasket ya, kita misalnya dengan closing jasket misalnya 160.000, kita bisa menghasilkan saya pinginnya 300 aja, ya tinggal 5 aja jual. 5 kali 6, 300.000 sehari. Nggak usah sehari, kalau pingin cepat ya kita misalnya kalau kita jualannya di medsos, di Facebook, ya mungkin kita sering posting aja di Facebook. Kalau kita sharingnya pinginnya ke user langsung,
banyak silaturahmi. Hmm. Gedor, assalamualaikum Pak Bu, ini jasket bagus, tawar menawarkan. Dan ini seninya berjualan. Jadi yang namanya jualan itu Kang Ip tidak terbatas. Cuma waktu kita yang istilahnya yang menentukan, kita yang istilahnya Jadi pengen gede, ya betul, semangat tuh ya. betul sekali. Kalau rebahan ya segitu Ya, rezekinya gitu ya. gitu. Dan kelebihannya lagi tadi Kang Ip, kalau jualan itu yang saya alami, yang saya rasakan,